Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen kasih tau kalian kalau Genshin Impact baru aja update ke versi terbarunya, yaitu version 2.2. Dimana di update versi 2.2 ini Genshin Impact ini bawa perubahan yang menurut gue tuh cukup signifikan. Emang sih di sini kalau bisa dibilang gue itu bukan pemain advance untuk Genshin Impact, tapi karena gue itu suka cobain smartphone terbaru, jadinya Genshin Impact ini bisa dibilang adalah salah satu benchmark gue untuk mengukur performa dari sebuah device. Nah, jadi di Genshin Impact 2.2 ini bawa perubahan di mana kali ini udah support sampai frame rate 120 fps. Dan di sini gue pengen cobain nih, gimana rasanya main Genshin Impact di frame rate 120 fps di sebuah tablet terkuat saat ini, yaitu iPad Pro M1. So, kira-kira apakah iPad Pro M1 ini kuat buat ngejalanin Genshin Impact di grafik highest 120 fps? So, buat kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi seperti biasa, langsung aja check this out. Alright, pertama-tama gue pengen kasih tau dulu nih ke kalian mengenai ukuran update si Genshin Impact ini di iPad OS 15 untuk iPad Pro M1 yang gue punya kali ini. So, untuk update Genshin Impact untuk iPad OS ini ada di sekitar 3-4 GB-an. Dan disclaimer dulu sebelumnya, untuk update-nya ini tuh mungkin bisa berbeda antara device Android dan juga device iOS. Nah, jadi di video kali ini gue bakal ngetes grafik Genshin Impact mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Tapi dengan catatan semua grafiknya ini tuh gue jalanin dengan frame rate 120 fps. Kita mulai dulu dari grafik yang paling rendah, yaitu grafik lowest di 120 fps. Dan di sini gue pengen kasih lihat dulu nih satu persatu current performance slot dari grafik yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Pertama-tama untuk grafik lowest 120 fps ini, iPad Pro M1 itu tuh berhasil ngasilin grafik smooth, yang dimana untuk bar overloadnya ini tuh cuma makan sekitar 20% aja. Lalu setelah itu gue ganti grafiknya ke low 120 fps. Dan untuk low 120 fps ini tuh udah mulai naik ke sekitar 40%-an dari bar performance slot ini. Lalu setelah itu gue lanjutin lagi buat naikin grafiknya ke grafik medium 120 fps. Di sini performance barnya udah mulai naik nih, sampai balance di sekitar 80% keisi. Dilanjutin lagi sama grafik high 120 fps udah mentok di overclock. Dan tentu aja tuh grafik yang paling tinggi pastinya grafik barnya ini tuh juga udah overclock. Lalu di sini sekarang gue mulai tes gameplaynya satu persatu, mulai dari yang paling lowest 120 fps dulu. Di sini tuh menurut gue perbedaannya berasa banget nih antara gameplay 60 fps dan juga 120 fps. Di sini menurut gue untuk gameplaynya berasa bener-bener smooth banget. Dan untuk frame drop pun juga menurut gue nggak terjadi nih untuk grafik lowest 120 fps ini. Cuman karena gameplaynya pakai grafik lowest, tentunya aja untuk grafiknya ini tuh nggak terlalu detail dan juga nggak terlalu tajam. Serta untuk shadow-nya pun juga nggak aktif kalau seandainya kalian itu setel di grafik lowest 120 fps. Nah, beda cerita kalau seandainya kalian itu pakai grafik low 120 fps. Di grafik low 120 fps ini kalian udah mulai bisa lihat shadow nih, dan kalian juga bakal bisa lihat detail yang lebih bagus lagi ketimbang grafik yang lowest. Untuk frame rate-nya pun di grafik low ini juga menurut gue masih aman banget. Dan selama 15 menitan gue mainin game ini di grafik low 120 fps, gue juga nggak nemuin nih frame drop sama sekali di iPad Pro M1 ini. Overall untuk gameplaynya di grafik low 120 fps gue bisa bilang lancar banget. Dan mungkin ini menurut gue adalah salah satu opsi grafik yang paling tepat kalau seandainya kalian itu pengen main Genshin Impact dengan durasi yang cukup panjang. Lalu lanjut ke grafik yang lebih tinggi lagi, yaitu grafik medium di 120 fps. Untuk grafik medium di 120 fps itu so far yang gue rasain ini ada peningkatan detail pada karakter yang kita mainin nih. Di sini menurut gue detail pakaian dari si karakternya ini tuh lebih kelihatan jelas. Dan menurut gue tuh gameplaynya pun di sini juga masih berasa nyaman meskipun suhunya tuh udah mulai berasa agak hangat. Diajak jalan-jalan menurut gue grafik dari medium 120 fps-nya ini tuh berasa stabil. Dan di sini gue suka untuk frame rate-nya pun juga nggak turun kalau seandainya kita lagi pakai untuk bertarung lawan musuh. Lalu di sini udah mulai challenging di mana grafiknya gue naikin ke grafik high 120 fps. Dan di sini menurut gue iPad Pro M1-nya ini tuh mulai berasa panas nih, terutama di bagian tengah dari si iPad ini. Untuk frame rate-nya sendiri menurut gue so far masih cukup stabil tanpa adanya frame drop yang cukup signifikan.
Tapi kadang-kadang di grafik high itu framerate dari iPad Pro M1 ini tuh bisa turun nih ke sekitar 60-90 fps. Tapi overall menurut gua iPad Pro M1 ini tuh masih cukup kuat buat ngejalanin grafik high di 120 fps. Sehingga pada akhirnya gue nyobain nih, grafik paling tingginya yaitu di highest 120 fps. Ini adalah grafik paling mentok yang bisa kalian dapetin di Genshin Impact. Dimana di grafik highest 120 fps, iPad Pro M1 ini tuh udah mulai berasa nih kalau ada frame drop yang menurut gue tuh cukup lumayan berasa. Untuk frame rate-nya di sini gue bisa sering ngerasain di bawah 120 fps. Tapi di sini yang gue suka dari grafik highest-nya ini tuh semua detail dari permainan tuh bakal kelihatan banget. Tapi tentu aja untuk konsekuensinya di sini FPS-nya tuh nggak bakalan semulus grafik low ataupun medium. Dan kalau seandainya kalian mainin iPad ini di grafik paling tinggi dan juga dengan durasi yang cukup lama, maka kalian bakal ngerasain nih kalau iPad ini bakal ngeganggu tangan kalian. Karena suhu dari iPad ini pun juga berasa panas banget kalau seandainya dimainin pakai tangan. Sehingga menurut gua kalau seandainya kalian itu pengen ngerasain gameplay di 120 fps dengan grafik paling tinggi, maka gue ngesaranin banget kalian buat beli third party controller supaya kalian bisa mainin Genshin Impact tanpa perlu ngerasain suhu panas. Nah, jadi tadi adalah tes gameplay singkat mengenai Genshin Impact versi 2.2 yang bawa update 120 fps di iPad Pro M1 ini. Dan sebelumnya gue mohon maaf kalau seandainya tesnya ini tuh cukup singkat karena gue itu cuma pengen nyobain gameplay 120 fps di iPad Pro M1 ini. Overall tujuan gue pengen kasih lihat aja ke kalian gimana rasanya main Genshin Impact 120 fps di device mobile terkuat saat ini. Which is tersebut tuh ada di iPad Pro M1 yang udah terbukti kalau chipsetnya ini tuh ngebut banget. So kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai testing game Genshin Impact 120 fps di iPad Pro M1 ini. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.